60级敏攻系战魂帝，60级辅助系战魂帝，57级强攻系战魂王，59级控制系战魂王，63级强攻系战魂帝。Welcome back guys, balik lagi sama Abang Frengsi Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, seperti biasa di channel Cok Santuy Reborn, kita bakalan ngebahas alur cerita nostalgia Donghua Solen Season 1 alias Dewa Tangsan Part 20 ya guys ya. Buat yang mau terus ngikutin bisa simak sampai habis. Tapi yang udah bosen bisa skip sampai di sini ya guys ya. Nanti kalau Solen Season 1 tamat, kita juga gas ke Solen Season 2 ya guys ya. Atau nanti bakalan ditambah donghua-donghua lainnya. Yang penting di channel ini khusus rekap dan gak ada spoiler novel ya guys ya. Oke lah, gak usah lama-lama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Meski sempat terkejut jika tetua ketujuh adalah seorang Feng Hao Dolo, tapi Tangsan terlihat tidak gentar sedikit pun. Justru menjadikan pertarungan ini sebagai kehormatan bisa melawan seorang Feng Hao Dolo dari Sekte Haotian. Bahkan, Tangsan menggemparkan para tetua jika dia memiliki tulang roh eksternal. Tidak hanya itu, Tang Xiu menegaskan jika Tangsan sebenarnya memiliki 3 tulang roh. Di awal pertandingan, Tangsan terlihat tertekan oleh kombinasi serangan yang terus-menerus tetua ketujuh lancarkan. Tapi jelas saja Tangsan tidak tinggal diam. Meski tidak mungkin mengalahkan seorang master tingkat tinggi dalam pertarungan langsung, tapi dia tetap bertekad untuk mencoba segala cara. Siapa sangka, tetua ketujuh memiliki sebuah teknik klon yang memungkinkannya membuat 2 roh pelindung palu Haotian. Selain memiliki kekuatan serangan mematikan, kedua palu miliknya memiliki kecepatan luar biasa, sehingga membuat Tangsan terjebak di antara kedua palunya. Menyadari jika sulit menjatuhkan Tangsan, tetua ketujuh secara nekat menggunakan teknik roh ketujuh miliknya. Meski hal tersebut sudah melebihi 40% kekuatan rohnya, serta melanggar peraturan. Sebagai seorang tetua, dia jelas tidak ingin dipermalukan oleh Tangsan. Hal itu jelas saja membuat Tangsan semakin dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Tapi sebagai seorang master pengendali, Tangsan pasti memiliki cara untuk mengalahkan seorang master tipe petarung. Di akhir duel, baik Tangsan dan tetua ketujuh sama-sama melepaskan serangan terakhir. Meski tetua ketujuh terlihat meremehkan tombak yang dilepaskan Tangsan, namun hal mengejutkan terjadi. Dengan kombinasi pecahan tombak Kaisar Biru Perak dan Domain Biru Perak, Tangsan mampu mengunci gerakan tetua ketujuh hingga membuatnya jatuh ke dasar jurang. Dikarenakan Tangsan adalah orang pertama yang berhasil naik ke tebing, tetua kedua memutuskan jika Tangsanlah pemenang dalam duel tersebut. Pada awalnya tetua ketujuh tidak terima dengan hal itu, tapi tetua kedua menegaskan jika Tangsan memanglah pemenangnya. Terlebih lagi tetua ketujuh telah melanggar peraturan dan menggunakan kekuatannya lebih dari 40%. Tetua kedua juga tidak sangat terkejut dengan bakat yang dimiliki Tangsan. Dia hanya berharap jika Tangsan tidak menempuh jalan seperti yang dilalui ayahnya. Pada awalnya, Tang Xiu berniat untuk kembali membuka Sekte Haotian dan menunjukkan kepada dunia kehebatan Sekte Haotian yang telah lama tertidur. Tapi sayang, tetua kedua menolak syarat tersebut dan meminta Tang Xiu untuk menundanya beberapa tahun lagi. Sampai suatu saat nanti, Tangsan telah siap memimpin Sekte Haotian kembali ke benua. Singkatnya, setelah Tangsan selesai berkultivasi, tetua ketujuh telah bersedia menarik semua kata-katanya dan bersedia menerima semua perjanjian mereka sebelumnya. Meski Tangsan telah membuktikan dirinya di hadapan para tetua, namun tetua kedua masih memberikan 3 syarat kepada Tangsan.
yang harus Tang San selesaikan dalam waktu 10 tahun. Jika Tang San berhasil, selain sekte akan membiarkan Tang San kembali dan memberikan upacara penyembahan kepada para leluhur, Tang San juga bisa membawa Tang Hao untuk kembali ke sekte. Menyadari jika hal tersebut merupakan keinginan bapaknya, tanpa ragu Tang San menyetujuinya. Syarat pertama, Tang San harus membawa salah satu kepala Feng Hao Dolo Istana Wuhun. Syarat kedua, Tang San harus mencapai level 80. Syarat terakhir, Tang San harus mendapatkan cincin roh 100.000 tahun pada cincin roh ke-8-nya. Meski terbilang berat, dan hanya Tang Hao dan Bibi Dong saja yang memiliki cincin roh 100.000 tahun, tapi Tang San tetap menerima syarat tersebut. Tetua kedua melanjutkan, setelah syarat tersebut terpenuhi, Tang San akan dijadikan sebagai penerus ketua sekte di masa depan, serta mendapatkan 2 tulang roh yang sebelumnya Tang San kembalikan ke sekte Hotian. Akhirnya, tugas yang diberikan ayahnya kini telah selesai, sehingga Tang San bisa kembali ke wilayah Tiando untuk menemui seluruh teman-temannya di Akademi Shrek. 不知道他们怎么样了，是时候回天斗城看一下老师的。 Sementara itu, Dai Mubai dan Yujing terlihat kembali ke Akademi Shrek untuk memenuhi perjanjian 5 tahun berkumpul di Akademi. Jika kalian masih ingat, 5 tahun yang lalu, setelah Tang Hao mengobrak-abrik Istana Wuhun dengan ultinya untuk menyelamatkan Tang San dan Xiao, 5 anggota Monster Shrek melakukan perjanjian untuk berkumpul kembali. Tapi sayang, baik Tang San dan Xiao tidak mengetahui janji yang mereka buat saat itu. Pada awalnya, Mubai meminta salah satu murid untuk memberitahu Flounder dan Master jika Mubai dan Yujing kembali ke Akademi. Tapi sayang, junior ini tidak mempercayai mereka. Pasalnya sudah banyak orang aneh yang menyamar menjadi anggota dari 7 Monster Shrek. 你们已经是第23批保中学长，别装了，我还是唐三呢。 Tidak lama, Ma Hongjun juga terlihat muncul di gerbang akademi, serta meminta juniornya untuk tidak menghina bos dari 7 anggota Monster Shrek. Ma Hongjun juga menunjukkan salah satu kemampuannya untuk meyakinkan junior tersebut jika mereka memanglah anggota dari 7 Monster Shrek. Pasca kejadian, satu persatu dari mereka akhirnya muncul untuk memenuhi perjanjian 5 tahun. Disusul dengan kemunculan Tang San. Tapi dikarenakan wajahnya saat ini berbeda jauh dari 5 tahun yang lalu, pasca membangkitkan roh Kaisar Biru Perak, rekan-rekannya terlihat tidak mengenalinya. Melihat sabuk milik Tang San berada pada orang ini, Mubai dan yang lainnya justru mengira orang di hadapan mereka telah berbuat jahat kepada Tang San, sehingga mereka segera melakukan formasi untuk menyerangnya. 你们听我解释。 Di tengah-tengah pertarungan, Tang San pada dasarnya telah menunjukkan jika dirinya adalah Tang San dari senjata tersembunyi, bahkan roh rumput biru perak. Tapi siapa sangka, baik Ma Hongjun, Ning Rongrong, dan Mubai justru berencana untuk mengerjainya dan kembali melancarkan serangan. 听我解释啊！ 九保有名，二约速。 Pada akhirnya, Mubai mengaku jika mereka hanya mengerjainya. Dia juga sempat heran bagaimana Tang San bisa mengetahui perjanjian pertemuan 7 Monster Shrek. Tang San mengatakan jika dirinya sempat kembali ke akademi dan Masterlah yang memberitahunya mengenai pertemuan tersebut. Nah, di sini Tang San terlihat heran. Kenapa Rongrong datang sendirian tidak bersama Oscar? Pertanyaan Tang San ini jelas saja membuat Rongrong sedih. Pasalnya saat ini dia tidak mengetahui keberadaan Oscar. 5 tahun yang lalu, Oscar memutuskan meninggalkan sekte untuk meningkatkan kekuatan selama 10 tahun. Hal itu dia lakukan demi membuktikan dirinya bisa menjadi seorang master kuat meski hanya tipe makanan. Hal itu membuatnya benar-benar sangat menyesal. Bahkan selama 5 tahun dirinya tidak pernah mendengar kabar tentang Oscar. Mubai mengatakan, meski Oscar adalah orang yang aneh, tapi demi Rongrong dia pasti bekerja keras untuk membuktikan dirinya. Tang San juga memintanya untuk tidak terus bersedih, harus percaya dengan kemampuan Oscar. Di sisi lain, berkat bantuan kelompoknya yang diketuai oleh seorang maestro bernama Hook,
Oscar terlihat berhasil mendapatkan satu binatang roh bayangan cermin berusia 20.000 tahun untuk menjadi cincin roh ke-6-nya. 你能给我期望中的魂技吧？ Meskipun pada dasarnya Hook dan Oscar sering membantu mereka untuk mencari cincin roh, tapi salah satu di kelompok tersebut mencoba memprovokasi anggota lain. Pasalnya kenapa mereka harus repot-repot membantu Oscar yang hanya seorang tipe makanan? Hal mengejutkan terjadi. Binatang roh milik Oscar ternyata memiliki sebuah tulang roh, sebuah harta yang sangat langka di dunia Master Roh. 魂骨在整个大陆上都十分罕见。 Kejadian itu jelas saja membuat orang-orang ini kembali memprovokasi anggota lainnya untuk memberontak kepada kapten tim mereka dan mengambil secara paksa tulang roh tersebut. Menyadari jika para anggotanya dibutakan oleh nafsu, Hook mencoba untuk mengulur waktu. Pasalnya Oscar masih belum menyelesaikan proses penyerapan. Jika terganggu pasti akan berdampak buruk bagi tubuhnya. 我必须给他争取时间，我还在吸收魂环。 Meskipun Hook berada di tingkat 76, tapi karena kalah jumlah, dirinya terlihat kesulitan untuk melawan mantan anggotanya. Sampai akhirnya Oscar berhasil menyelesaikan proses penyerapan dan mencoba membantu kaptennya. Menyadari dirinya hanya seorang master tipe makanan yang tidak mungkin menghadapi dua master tingkat kaisar sekaligus, Oscar mencoba memanfaatkan area hutan dan senjata pemberian tangsan untuk melawan mereka. Meski unggul di awal pertarungan, tapi senjata rahasia yang sebelumnya dia gunakan tidak mampu sepenuhnya membawanya ke dalam kemenangan. Menyadari jika dirinya terus terpojok, Oscar secara mengejutkan mengambil sampel darah Kapten Hook untuk dia gunakan bersama kemampuan ke-6-nya. Kemampuan ini disebut sosis clone, memiliki kemampuan untuk menyalin semua teknik roh dari pemilik darah yang sebelumnya dia ambil. Meski dirinya hanya berada di level 40, namun dia bisa menggunakan bentuk avatar roh milik Kapten Hook. 杀人越川西！ Meski berhasil menjatuhkan semua musuh dengan teknik tersebut, tapi salah satu orang masih tidak terima dan mencoba untuk membunuh Oscar. Dan tiba-tiba... malam harinya, Oscar terlihat sadarkan diri, masih ditemani oleh Hook. Keduanya terlihat sangat akrab layaknya kakak dan adik. Di sini, Hook terlihat sangat penasaran dengan kemampuan ke-6 Oscar. Pasalnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang master tipe makanan memiliki kemampuan bertarung. Oscar menjelaskan, kemampuan itu disebut sosis cloning. Dengan menggunakan master roh lainnya, dia bisa menciptakan tiruan sama seperti kekuatan pemiliknya. Jika kekuatan roh pemilik darah di bawah kekuatannya, dia bisa menyalin 80% kekuatannya. Tapi jika di atasnya, Oscar hanya bisa menyalin 70%-nya saja dalam waktu 3 menit. Selain itu, teknik ini membutuhkan kekuatan roh yang sangat besar. Hal itulah yang membuatnya langsung tidak sadarkan diri. Sambil mengangguk, Hook kemudian memberikan tulang roh yang sebelumnya muncul dari binatang buruan Oscar. Pada awalnya, Oscar menolaknya. Dia sudah puas dengan cincin roh yang dia dapatkan. Hook mengatakan, cincin dan tulang roh dari binatang roh yang sama memiliki efek sangat baik, sehingga hal tersebut pasti akan meningkatkan kemampuan Oscar. Di sisi lain, Master dinobatkan sebagai guru kerajaan Teando oleh Kaisar Xiuye. Sedangkan Tang San dan rekan-rekannya disambut baik oleh Guru Zhao. Dia juga terlihat sangat terkejut dengan penampilan para muridnya yang saat ini terlihat sangat luar biasa. Berkat kemenangan mereka dalam turnamen elit 5 tahun yang lalu, Akademi Shrek mengalami banyak perubahan, membuatnya menjadi akademi nomor 1 di kerajaan Teando. Pada awalnya,
Kerajaan Tiando ingin menggabungkan Akademi Shrek dan Akademi Tiando, tapi Flounder dan Master menolaknya, sehingga saat ini Akademi Shrek masih menjadi akademi independen. Nah, diketahui setelah 5 tahun, kekuatan Roh Mubai mendekati level 64, Rongrong dan Jujing level 60, Tangsan level 59 puncak, sedangkan Ma Hongjun level 57 masih menjadi terendah di antara mereka. Meski sempat mengejutkan Guru Zhou jika para muridnya telah melampaui generasi emas Aula Wuhan, tapi dia masih saja meledek Ma Hongjun yang tidak berlatih dengan giat, sehingga tertinggal jauh dari rekan-rekannya. 院长现在在哪儿呢？ Singkatnya, Guru Zhou membawa mereka untuk bertemu dengan Flounder dan para guru akademi. Meski para guru sempat terkejut dengan penampilan baru Tangsan, tapi tidak untuk Grandmaster. Pasalnya dia telah mengetahuinya sejak kebangkitan Kaisar Biru Perak. Penampilan Tangsan berubah drastis, sedangkan Mubai saat ini resmi menjadi putra mahkota Kerajaan Singlo, sementara Rongrong resmi menjadi penerus sekte Pagoda Harta Karun. Di dalam ruangan, Tangsan menjelaskan jika saat ini dirinya sudah mendapatkan pengakuan dari sekte Hotian, tapi dia dituntut untuk menyelesaikan 3 syarat sebelum kembali lagi ke sekte dan menjadi ketua sekte Hotian selanjutnya. Meski syarat tersebut sangat berat, namun dengan bakat dan kemampuan Tangsan, para guru sangat yakin Tangsan pasti akan mampu untuk menyelesaikannya. Dia juga berniat untuk segera pergi ke hutan Stardo demi menemui Xiaowu, serta membawanya kembali ke akademi setelah levelnya menembus 60. Mendengarkan hal itu, sekali lagi membuat Rongrong teringat dengan Oscar, seorang master roti pemakanan yang berkelana entah di mana keberadaannya, hanya bermodalkan senjata tersembunyi pemberian Tangsan. Meskipun begitu, para guru percaya jika Oscar nantinya kembali akan membuat kejutan untuk mereka. Nah, dikarenakan mereka saat ini sudah berada di akademi, Liu Erlong secara diam-diam menyiapkan sebuah petunjukan untuk para murid dan akan menampilkan pertandingan antara 5 anggota Monster Shrek melawan Flounder dan Guru Zhou. Pada awalnya, Flounder sempat protes dengan keputusan tersebut. Pasalnya dengan kemampuan penyatuan Mubai dan Jujing saja, dia pasti akan dipermalukan, apalagi harus menghadapi kelima murid terbaiknya. Erlong mengatakan jika dirinya akan bekerja sama dengan Zhou Wuji, bukan maju secara bergantian, sehingga tidak akan mempersulitnya. Nah, menyadari hal itu, Flounder tiba-tiba kembali mendapatkan kepercayaan diri untuk mengalahkan para muridnya. Sebelum pertandingan dimulai, Master meminta Tangsan untuk menggunakan penutup wajah. Pasalnya, permasalahan Tangsan dengan Aula Wuhun 5 tahun yang lalu telah menyebar luas. Meski saat ini penampilannya telah berubah, tapi untuk berjaga-jaga, dia memintanya untuk menggunakan topeng. Begitu juga dengan anggota lainnya. Di atas arena, Flounder menjelaskan jika pertandingan kali ini bukanlah ajang pertunjukan semata, melainkan sebagai sebuah gambaran bagaimana kekuatan para alumni dari Akademi Shrek. 60级敏攻系战魂帝，60级辅助系战魂帝，57级强攻系战魂王，59级控制系战魂王，63级强攻系战魂帝。 Pertandingan akan dianggap berakhir ketika 5 anggota Monster Shrek berhasil bertahan melawan serangan gabungan Flounder dan Zhou Wuji dalam waktu 3 batang dupa. Nah, di sini Flounder ternyata sudah berada di level 83, naik 8 level. Sedangkan Guru Zhou Wuji berada di level 81, naik 10 level. 开始。 Di awal pertandingan, Guru Zhou menggunakan kemampuan kelima tekanan gravitasi untuk menjebak para muridnya. Hal ini seketika mengingatkan Mubai dengan pertarungan di masa lalu untuk mendapatkan gelar putra mahkota. Sehingga di momen ini, dia dengan mudah memblokir serangan yang dilepaskan Guru Zhou. Rongrong bergerak cepat memberikan 3 dukungan kepada rekan-rekannya. Bahkan dengan dukungan Ning Rongrong, Tangsan mampu mengurung Guru Zhou dengan kemampuan keempatnya dan melepaskan serangan mata iblis ungu ke arah Flounder.
Dilanjutkan oleh Ma Hongjun melepaskan kemampuan kelimanya untuk melemparkan Flander. Tanpa jeda di bawah dukungan peningkatan kekuatan, Mubai melepaskan teknik ke-6 Karaguru Zhou yang masih terjebak oleh kemampuan Tangsan. Melihat Tangsan bisa terbang, jelas saja membuat para guru sangat terkejut. Tapi tidak ingin para gurunya dipermalukan di depan seluruh murid, Tangsan mencoba berdiskusi dengan Flander dan memintanya untuk menyerang mereka sehingga pertandingan tersebut akan dimenangkan oleh para guru. Singkatnya, setelah pertandingan berakhir, mereka mendiskusikan untuk langkah mereka selanjutnya, di mana Tangsan besok pagi akan segera pergi ke hutan Stardo mencari Xiaowu. Mubai dan Jujing akan kembali ke kerajaan Xinglo 2 hari lagi. Rongrong berencana kembali ke Sekte Pagoda 2 hari lagi. Sedangkan Ma Hongjun memohon kepada Flander untuk diizinkan tinggal di Akademi Shrek sementara waktu. Di sisi lain, Bibi Dong telah memerintahkan beberapa tetua untuk memimpin 10.000 pasukan menyerang Sekte Pagoda dan Sekte Naga Petir Biru di malam hari. Tidak lama, dua anggota Sekte Pagoda yang sedang berpatroli terlihat menyadari sebuah pergerakan dan tiba-tiba... Untungnya, salah satu dari mereka sempat melepaskan tanda darurat kepada anggota sekte lainnya, sehingga para penjaga gerbang mempersiapkan diri menerima serangan. Penyerangan Aula Wuhun kali ini dibantu oleh 4 sekte yang memilih berkhianat kepada 2 kerajaan dan bergabung dengan Aula Wuhun. Salah satunya adalah Sekte Gajah dan Sekte Burung Api. Keesokan harinya bersama dengan kepergian Tangsan ke hutan Stardo, Rongrong dikejutkan dengan kedatangan ayah dan Doulo Tulang di Akademi Shrek. Fengzi menceritakan, jika Sekte Pagoda telah diserang secara membabi buta oleh Aula Wuhun, insiden tersebut membunuh lebih dari setengah murid sekte. Untungnya ada Doulo Tulang dan Doulo Pedang yang melindungi dirinya dalam insiden tersebut. Jika bukan karena senjata buatan Tangsan, kemungkinan seluruh anggota sekte pasti tewas. Meski Dolo Chenshin berhasil memukul mundur 4 Feng Hao Dolo musuh, dia mengalami luka parah serta kehilangan satu lengannya. Oleh sebab itu, kedatangannya ke akademi untuk memperingatkan Master, jika Sekte Pagoda dimusnahkan, cepat atau lambat, Aula Wuhun pasti akan menyerang Sekte Naga Petir Biru. Fengzi juga berniat untuk memindahkan Sekte Pagoda ke wilayah Kerajaan Tiando. Hal tersebut dia lakukan untuk mengamankan murid-murid sekte yang tersisa. Sebelum pergi, Fengzi menitipkan Rongrong ke akademi, sehingga bisa memastikan keamanannya di masa depan. Di sisi lain, seorang tetua yang bertugas memimpin jalannya penyerangan melaporkan kondisi yang membuat Bibi Dong emosi. Pasalnya dari 10.000 pasukan penyerang, mereka kehilangan 4.000 pasukan. Korban luka 3.000 orang, 2 kali lipat dari jumlah korban Sekte Pagoda. 3 dari 4 Doulo terluka parah, sehingga mereka memutuskan untuk mundur. Sedangkan 8.000 orang yang dikirim ke Sekte Naga Petir Biru berhasil melakukan tugas dengan sangat baik. Hampir seluruh anggota sekte berhasil dibunuh. Mereka hanya kehilangan tetua ke-9 karena adu mekanik dengan tetua Sekte Naga Petir Biru. Di sisi lain, Master bersama Liu Erlong terlihat kembali ke sekte untuk memberikan peringatan kepada sekte tentang penyerangan Aula Wuhun. Tapi tiba-tiba... Sementara itu, Hulaina telah mencoba menenangkan gurunya. Meski mereka kehilangan banyak anggota, namun mereka setidaknya berhasil menggertak 2 kerajaan.
Jika mereka berhasil mengumpulkan lebih banyak kekuatan, Istana Wuhun pasti bisa mengalahkan 2 kerajaan besar sekaligus. 一切按照原计划进行。 Wadidaw, kita udah lumayan jauh ya guys ya bahas alur cerita nostalgianya. Kurang lebih episode 120-an ke atas ya guys ya, hampir 130-an. Ya kalau diburu-buru mungkin bisa cepet ya guys ya, cuman kan Mimin banyak megang channel. Jadi ya ini mah sambil nurutin permintaan kalian untuk bikin alur cerita nostalgia. Jadi baru bisa seminggu 1 kali ya guys ya. Mohon dimaklumi dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Buat teman-teman yang udah bosan nyimak bisa skip. Nanti aja nunggu dongua yang lainnya ya guys ya. Oke lah, di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.